Jadi kita memang masuk di PDI Perjuangan itu memang ada satu yang mendasari. Yang pertama, kita masuk di PDI Perjuangan itu sebagai salah satu tempat untuk pengabdian terhadap bangsa, terhadap negara lewat PDI Perjuangan. Nah, kenapa kok kita milih PDI Perjuangan? Tidak memilih partai-partai yang lain. Nah, karena memang PDI Perjuangan itu ada karena juga dari Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kita semua tahu bahwa Ibu Megawati Soekarno Putri adalah salah satu putri dari tokoh besar dari Presiden pertama, yaitu Bung Karno. Nah, karena kami termasuk pengikut ajaran Bung Karno, maka kita pas untuk mengabdikan tenaga, pikiran, jiwa, raga lewat PDI Perjuangan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, itu juga di latar belakangi di mana saat zaman Soeharto, Orde Baru, termasuk PDI itu termasuk partai yang termarginalkan, partai yang terpinggirkan, hak-haknya dirampas. Sehingga itu menjadi satu semangat buat kami waktu kami di mahasiswa. Waktu itu kami mahasiswa Undar di Jombang yang waktu itu juga sangat respect sekali terhadap gerakan-gerakan yang selalu melihat kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh zaman Orde Baru. Nah, sehingga dengan posisi itulah kami lihat PDI Perjuangan ini salah satu partai yang identik dengan wong cilik, identik dengan kaum-kaum marhanis, identik dengan kaum-kaum pinggiran. Nah, karena kita ini memang hampir tiap hari juga kumpul dengan mereka-mereka teman-teman yang dianggap sebagai orang-orang pinggiran, sebagai orang-orang kecil, sehingga itu menjadi satu tekad kami harus ikut di PDI Perjuangan dan sebisa mungkin tenaga, pikiran, jiwa, dan raga untuk kita berikan terhadap bangsa, terhadap negara lewat di PDI Perjuangan. Waktu itu kami di PDI Perjuangan tahun 93 itu sifatnya masih simpatisan. Tahun 93 itu ada KLB, Kongres Luar Biasa yang ditempatkan di Sukolilo di Surabaya. Waktu itu masih kuat-kuatnya zaman Orde Baru, rejim Soeharto. Sehingga munculnya Ibu Ketua Umum sama sekali tidak digendaki oleh Soeharto, rejim Orde Baru tahun itu. Tapi karena memang kekuatan di bawah sangat kuat, arus bawah juga sangat kuat, sehingga walaupun dihadang sedemikian rupa, alhamdulillah Ibu Ketua Umum tetap menjadi Ketua PDI. Waktu itu tahun 1993 masih PDI, masih P3, masih Golkar, belum ada PDI Perjuangan. Baru tahun 9 setelah reformasi, nah itulah ada PDI Perjuangan. Tetapi sebelum reformasi ini, sejarahnya tahun 96 itu yang kita lihat banyak gerakan-gerakan di beberapa daerah, kabupaten, kota, itu namanya gerakan Promek 96. Yang itu tujuannya adalah untuk bagaimana berjuang mengangkat panji-panji PDI yang ketua umumnya adalah Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Walaupun keras tantangannya itu memang luar biasa, kita sama-sama menyadari, sama-sama tahu kan. Begitu PDI sudah muncul, itu kekuatan Orde Baru berusaha untuk mengintimidasi, berusaha untuk menakut-nakuti. Tapi karena kami itu senang, kita itu suka, sehingga pada tahun 96 kita gabung dengan Promek 96 yang dipusatkan di Surabaya di Jalan Pandigiling. Sebelum di PDI Perjuangan, itu yang pertama kami juga sempat kerja di bank waktu itu, di Jalan Brawijaya.
di Jalan Kediri. Itu saya lulus kuliah tahun 95 waktu itu. Nah, 96 kerja bentar, berapa bulan kemudian ada gerakan Promek. Wakilnya kami keluar dari pekerjaan itu, kemudian kita bergabung dengan gerakan Promek yang dipusatkan di Surabaya di Jalan Pandigiling itu. Nah, terus kemudian berjalan kami juga ada usaha-usaha waktu itu. Karena waktu itu mohon maaf, jadi gerakan Promek 96 waktu itu memang sopo sing wani, siapa yang berani, siapa yang punya harta untuk diperjuangkan ke sana, itu tidak sebanyak seperti sekarang ini. Hanya beberapa orang gitu loh. Hanya beberapa orang. Tapi karena memang PDI Perjuangan memang sesuatu yang memang kami suka, sayang, sehingga apapun yang ada, jangankan tenaga pikiran, nyawa pun kita pertaruhkan untuk mempertahankan panji-panji besar daripada Partai PDI Perjuangan itu sendiri. Suka dukanya ya sebetulnya di PDI Perjuangan itu kan kita memang harus memang kita di orang masuk di partai ini kan ada beberapa yang melatar belakangi. Orang yang masuk di partai ada yang karena ikut-ikutan, gitu. Kemudian kedua ada yang masuk di partai hanya karena semata-mata buat tumpangan supaya dapat jabatan, dapat status. Ada yang orang masuk di partai itu karena seneng, suka, sepisi, senapas dengan seperjuangan dengan partai. Karena suka senang. Lah ini yang poin tiga ini yang harus kita lakukan. Karena orang itu kalau masuk di partai tidak didasar dengan suka, cinta dan sebagainya, yaitu memang tidak akan bisa maksimal, Nah, sebetulnya suka dukanya PDI Perjuangan itu sebetulnya ya kalau saya melihat sih ya ada sukanya, ada dukanya, gitu. Sukanya yang pertama itu di saat kita berjuang bersama-sama dengan teman-teman gerakan untuk melawan kedoliman, kemudian memperjuangkan hak-hak orang yang terpinggirkan, hak-hak orang yang dirampas, kemudian partai kita ikut andil, ikut berjuang. Nah, itu ada satu kepuasan. Nah, terus kemudian si dukanya sih ya tergantung manusianya tuh loh. Tapi kalau kita masuk di partai itu karena memang sudah kita niati yang pertama itu ibadah, yang kedua kita niati untuk pengabdian terhadap bangsa negara lewat PDI Perjuangan, sehingga duka-duka itu saya kira itu ya menjadi happy aja, menjadi nyaman aja, karena kita berjuang di partai itu bukan semata-mata ngejar supaya nanti itu dapat jadi ini, tapi di partai ini sebagai satu momen, satu media, satu alat perjuangan untuk bagaimana tenaga kita, pikiran kita bisa kita abdikan lewat PDI Perjuangan. Jadi kalau dukanya sih tergantung manusianya aja. Tapi kalau kami melihat dukanya di sini sebetulnya ya wis biasa-biasa aja tuh loh. Karena apa? Karena kita anggap misalnya kita bisa memperjuangkan lewat PDI Perjuangan, kemudian ada rintangan, ada hambatan, ya kita anggap itu bukan sebagai rintangan hambatan, tapi kita anggap sebagai satu motivasi, sebagai satu spirit, sehingga sebuah proses yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan di dalam mensejahterakan daripada rakyat sesuai dengan keinginan cita-cita daripada partai, sehingga itu bisa kita lakukan secara maksimal. Jadi kami itu masuk di PDI Perjuangan itu tahun 93 itu sudah mulai simpatisan. Terus kemudian 96 itu waktu Promek kita juga termasuk simpatisan, termasuk juga terlibat di dalam gerakan tim Promek itu. Terus kemudian tahun 97 di saat PDI yang diketuai umum Ibu Haja Megawati Soekarno Putri dilarang ikut sebagai konstelasi pemilu, maka tahun 97 kami bersama teman-teman gerakan yang lainnya yang senapas dengan Ibu Ketua Umum itu ke lapangan kampanye golput dengan satu target bagaimana kursi yang PDI Suryadi waktu itu baik di kabupaten, kota, provinsi maupun pusat jangan sampai ada isinya, jangan sampai ada
satu yang mewakili. Dan alhamdulillah dari gerakan seluruh rakyat Indonesia di kabupaten kota seluruh Indonesia, nah itu sehingga 97 PDI yang diakui oleh rejim Soeharto Orde Baru tahun itu, pasti tahun 97 PD Suryadi tidak ada yang mewakili. Nah, 97. Kemudian 98 itu kemudian ada reformasi, jatuhnya Soeharto rejim Orde Baru tahun Mei itu. Nah, kemudian baru PDI Perjuangan tahun 99 baru itu muncul. Sehingga waktu itu saya menjadi pengurus ranting tahun 98, waktu itu 98, namanya Ketua Ranting Desa Karangpuri, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, 98. Terus kemudian tahun 99 itu kami masuk di jajaran pengurus anak cabang di Kecamatan Wonoayu. Sekaligus di tahun 99 kami diusulkan menjadi DPRD Kabupaten Sidoarjo. Itu pemilu tahun 99 pasca reformasi. Nah, setelah 99 dari PAC, kemudian tahun 2000 terpilih menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo 22 tahun yang lalu. 22 tahun yang lalu waktu itu. Tapi memang teknik dalam pemilihan ketua DPC ini memang tidak top down, tidak atas ke bawah, tapi dari bottom up, dari pemilihan pengurus ranting, kemudian juga punya hak untuk milih, kemudian pengurus PAC juga punya hak untuk mengusulkan, dan nanti dibentuk utusan. Tiap-tiap PAC 3 orang dikirim untuk namanya forum Kompercap, forum konferensi tingkat cabang, tingkat kabupaten. Nah, itu tahun 2000, dan waktu itu kami kebetulan terpilih menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2000-2005. 22 tahun yang lalu. Dan tahun 2019 kemarin itu dapat amanah lagi untuk menjadi Ketua DPC, kemudian sekretarisnya Pak Samsul Hadi, kemudian bendaranya Bapak Haji Suyarno 2019-2024. Tapi prinsipnya kita sepanjang itu memang itu diperintah, ditugaskan oleh partai, apapun alasannya, tidak ada alasan sedikitpun untuk menolaknya. Tetap harus samikna, watoknya, loyal, taat terhadap perintah yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Kami termasuk ini ada Pak Sek, Pak Sekretaris, Pak Samsul, ada Pak Bendara, Pak Haji Suyarno, juga ada Abbas Trisno di DPC, semuanya bertekad bahwa untuk tahun 2024 perolehan suara, perolehan kursi yang ada di Kabupaten Sidoarjo kita maksimalkan harus lebih besar perolehan kursi daripada tahun 2019 yang lalu. Jadi kalau kemarin itu dari 2019 ada 9 kursi, kita untuk tahun 2024 ini dengan estimasi beberapa daerah pilihan yang menurut kami masih perlu untuk kita gerakkan, perlu kita konsolidasikan, yang memungkinkan yang awalnya satu dapil bisa 1 kursi bisa lagi tambah 1 kursi lagi, kemudian juga dapil 4 mungkin ada belum bendo, tarik sama krian itu memungkinkan juga tambah dua kursi lagi, sehingga target dari DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2024 paling tidak 12 itu paling tidak kita maksimalkan.